Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara melakukan analisis pair sample t-test dengan software JES. Ini adalah kasus yang akan kita analisis. Saya memiliki variabel dependent religiositas. Variabel independen saya adalah waktu. Dalam hal ini ada dua, yaitu waktu sebelum pesantren dan sesudah pesantren. Kemudian hipotesisnya ada perbedaan religiositas sebelum pesantren dan setelah pesantren. Nah, karena kelompok ini adalah kelompok dengan orang yang sama, jadi orangnya itu sama, tapi yang dibandingkan adalah waktunya, yaitu sebelum dan sesudah pesantren. Jadi ini adalah kelompok yang related, bukan kelompok independen. Jadi analisisnya menggunakan pair sample t-test. Nah, sekarang kita buka JES-nya. Sudah saya siapkan datanya di sini. Ini bisa kalian download di link datanya di deskripsi. Penjelasan lebih lengkapnya juga bisa dilihat di semestapsikometrika.com. Nah, di sini saya punya variabel religious pre dan religious post. Ini adalah sebelum, ini adalah sesudah pesantren. Nah, untuk melakukan pair sample t-test, caranya klik di sini, t-test, kemudian pair sample t-test. Nah, kita bandingkan religious pre dan religious post. Nah, ini sudah keluar hasilnya sebenarnya. Kita lihat di sini P-nya 0,001, kurang dari 0,001, berarti dia signifikan. Berarti ada perbedaan religious pre dan religious post itu. Nah, cuman saya pengen cek dengan runut. Pertama dari uji asumsinya dulu. Uji asumsi di JES ini cukup satu tempat di sini. Asumsi untuk pair sample t-test cukup normality, kita centang. Asumsinya test of normality dengan Shapiro-Wilk. Di sini nilai P-nya 0,209, berarti nilai P lebih dari 0,05. Dengan kata lain, asumsi normalitasnya terpenuhi karena P-nya lebih dari 0,05. Untuk uji asumsi sendiri yang kita cari adalah yang lebih dari 0,05. Sementara kalau uji hipotesis yang kita cari adalah yang kurang dari 0,05. Nah, uji asumsi terpenuhi berarti sah kita melihat hasil pair sample t-testnya ini, yaitu. Nah, output lain yang bisa kita tampilkan di sini ada effect size. Nah, ini coherence D yang tidak bisa ditampilkan di SPSS bisa otomatis dimunculkan di JES. Kemudian deskriptifnya kita bisa tampilkan juga. Dari sini kelihatan bahwa mean-nya pre itu 16 sekian, post itu 18 sekian. Berarti setelah pesantren religiositasnya lebih tinggi dibandingkan sebelum pesantren itu. Kemudian SD ini standar deviasinya. Berarti variasi sebelum itu lebih tinggi ya dibandingkan variasi sesudah pesantren. Nah, kalau mau ditampilkan plots-nya juga bisa. Nah, ini plots-nya. Di sini religious pre, di sini religious post. Nah, ini dapat dilihat berarti ada peningkatan religiositas setelah ikut pesantren. Nah, garis ini adalah garis standar errornya. Jadi standar errornya tidak saling bersinggungan ya antara pre dan post. Jadi memang perbedaannya itu nyata, bukan karena error semata, yaitu. Nah, itu uji pair sample t-test dengan JES. Nah, misalkan asumsi kita tidak terpenuhi atau datanya ini terlalu sedikit, misalkan kurang dari 10. Biasanya kalau eksperimen di psikologi, kalau subjeknya sulit itu kan subjeknya sedikit gitu ya. Jadi kita bisa alihkan analisisnya menggunakan analisis non parametrik, yaitu dengan Wilcoxon. Nah, Wilcoxonnya sudah ada di sini juga. Kita tinggal centang ini.
Nah, hasilnya sudah muncul di sini. Wilcoxon, nilai statistiknya 294 sekian, P-nya kurang dari 0,01, berarti dia juga signifikan. Jadi mau pakai pair sample t-test, student test atau Wilcoxon test, hasilnya sama-sama signifikan. Nah, demikian tutorial singkat dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.